Pelajar Indonesia yang bernara kritis berpikir secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu. Untuk kegiatan kita hari ini adalah diskusi tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum diskusi ini kita lakukan, marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi anak bangsa Indonesia. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Untuk berikutnya kita kembalikan kepada Ibu Endang Wahyuni untuk bisa mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila. Silakan Ibu Endang. Baik, terima kasih Pak Imam yang sudah memimpin doa untuk pembukaan pembelajaran kita hari ini yang membahas tentang profil pelajar Pancasila. Saya mau share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah yang akan kita bahas kali ini yaitu profil pelajar Pancasila. Saya mulai dulu dari definisi, nanti Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau ide-idenya tentang materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu definisi ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi definisinya nih profil lulusan. Jadi ini yang akan kita harapkan dari anak-anak kita yang sudah lulus, dia mempunyai profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, yaitu kreatif. Nah, sampai di sini silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan ide-idenya tentang 6 dimensi tadi yang sudah Bapak Ibu coba pelajari, sudah dicoba membaca dari modul yang kita sudah punya. Kemudian silahkan tuangkan ide-ide Bapak Ibu menggunakan bahasa sendiri boleh tentang pengertian masing-masing ataupun elemen-elemen yang berada di dalam 6 dimensi itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ide-idenya. Ya, baik. Saya ya, Bu. Ya, silakan Bu Feni. Ya. Untuk profil pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemen-elemennya itu adalah yang pertama berakhlak beragama gitu ya. Tentunya diharapkan pelajar Pancasila ini dia tekun dan taat dalam beragama gitu ya. Agama yang masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua itu akhlak pribadi. Jadi diharapkan profil pelajar Pancasila itu mempunyai akhlak pribadi yang baik gitu ya, yang sopan, santun dan sebagainya seperti itu. Hormat kepada yang lebih tua gitu ya, seperti itu, dan sayang kepada yang lebih muda. Terus yang ketiga itu adalah akhlak kepada manusia. Jadi yang tadi ya, akhlak kepada manusia, dia tidak memandang apakah, ya pokoknya dia selalu berbuat baik gitu ya, berbuat baik kepada sesama manusia seperti itu. Terus yang keempat, akhlak kepada alam. Jadi dia akhlak kepada alam itu adalah dia bisa memelihara lingkungan gitu ya, alam sekitar, bagaimana dia memperlakukan tanaman seperti itu ya, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah akhlak bernegara.
Ya, sebagai warga negara yang baik harus mempunyai akhlak yang baik yang mentaati peraturan dan yang ditetapkan oleh negara, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, profil kedua itu ada berkebinekaan global ya. Berkebinekaan itu karena kita kan dari berbagai suku ya. Jadi yang elemen pertama itu mengenal dan menghargai budaya, karena kita kan berbagai suku, budaya yang berbeda, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bali gitu ya. Jadi kita harus menghargai budaya-budaya yang ada di kelas gitu ya. Terus yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi mungkin ya ada misalnya budaya ini apa ya, bisa mengenal, bisa bertanya, atau dia tahu lah orang Sunda, walaupun dia orang Sunda misalnya tahu budaya Jawa seperti apa gitu, Batak seperti apa ya. Terus yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi dia ya seperti itu ya. Jadi dia harus refleksi diri terhadap ini ya, pengalaman kebinekaan. Terus yang terakhir, berkeadilan sosial. Ya, berkeadilan sosial. Mungkin itu aja Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Feni. Untuk yang dimensi berikutnya silakan yang mau menambahkan Bapak Ibu. Suaranya Pak Imam. Terima kasih Bendang. Saya akan menyampaikan untuk profil yang ketiga, yaitu berdimensi bergotong royong. Artinya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Saya kira itu untuk dimensi bergotong royong pendapat saya. Kembali ke Ibu Endang. Baik, terima kasih Pak Imam untuk dimensi bergotong royong. Kemudian yang dimensi lain ada yang mau menambahkan Bapak atau Ibu? Untuk dimensi yang lain? Ada Bu Siti atau Bu Vela? Ada bernalar kritis. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila yang lain yang berpikir kreatif, Bu. Ya, silakan Ibu Vela. Ya, yang berpikir kreatif, Bu, tambahannya. Ya, silakan. Jadi maksudnya, diharapkan peserta didik dapat memberikan gagasan yang sebanyak-banyaknya, tapi tetap acuannya ada, ya. Jadi dari gagasan yang berbeda-beda itu, mereka menumbuhkan idenya, Bu, karena kan setiap peserta didik memang memiliki karakteristik yang berbeda. Idenya juga nggak mesti harus salah atau benar, tapi setidaknya guru berusaha memberikan kesempatan kepada mereka. Ayo, menurut kalian, pendapat kalian seperti apa berbeda-beda gitu. Jadi nanti kan guru tersebut juga memberikan yang tepatnya seperti apa. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vela. Untuk yang bernalar kritis, ada Ya, yang mau Bu. menambahkan? Bu, saya akan dimensi yang bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, Bu, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik,
Lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, itu untuk yang bernara kritis untuk peserta didik, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Siti ya. Saya rangkum semua pendapat, ide-ide dari Bapak dan Ibu dalam bentuk tabel seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi ini adalah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, insya Allah sudah benar. Jadi tinggal kita bisa nggak menerapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ini untuk istirahat sebentar ya Bapak Ibu supaya nggak terlalu tegang. Jadi saya ada tebak-tebakan nih. Saya tutup dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab, raise hand ya, silakan dipencet itunya yang gambar tangan di tampilan Jimit-nya kan ada gambar tangan ya, silakan yang mau menjawab dulu pertanyaan yang pertama nih. Dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya. Apakah itu? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Silakan. Raise hand. Apa itu ya? Ya Bu Kala. Silakan Bu Siti. Kuaci bukan, kuaci bukan. Salah, bukan. Yang lain. Kedondong, Bu. Salah Pak Imam, salah. Melinjo, Bu. Salah, belum. Yang lain. Kupas kulitnya Dikupas kulitnya ada bijinya, digigit bijinya ada batangnya. Apakah itu? Apa ya? Gimana Bapak Ibu, pas? Udah nggak Pas. Pas dulu. Jawabannya adalah jagung, Bapak Ibu. Oh, iya benar. Jagung ya. Jagung ya. Iya. Ada batangnya benar. Pertanyaan kedua. Silakan. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Silakan raise hand. Ada 5. Orang tapi hanya ada 1. Payungnya ada 1. Gimana caranya tidak kehujanan 5 orangnya? Berteduh, Bu. Berteduh? Belum ya. Bisa keluar rumah. Yang lain? Apa ya? 1 payung untuk 5 orang, Bu. Belum benar ya Bu Siti ya, masih salah. Iya. Gimana? Pas? Pas kayaknya nggak bisa. Pas ya. Jawabannya adalah jalan saja, kan baru mendung belum hujan. Oh iya benar. Parah nih. Berarti perlu teliti Bendang tuh kata-katanya. Ya, makanya harus teliti. Kan belum hujan, jadi biarin aja, jalan aja 5 orang itu, nggak usah pakai payung. Kan belum hujan. Iya benar. Kan mendung. Masih mendung kan, belum hujan. Pertanyaan ketiga terakhir ya Bapak Ibu, biar nggak kebanyakan. Yang Nggak apa-apa, kebanyakan juga. Nah, di mana Piala Dunia terakhir akan diadakan? Pak Imam nih. Di mana Pak? Mana ya, Bu? Piala Dunia terakhir. Usia tua, Bu. Di mana ya? Di mana Pak Imam? Gimana? Ada ide nggak? Piala Dunia. Piala Dunia loh nih, Pak. Bapak mesti tahu. Akan diadakan di mana? Pernah nonton, Ibu? Di Qatar, Bu. Salah, belum. Oh, salah. Di mana ya? Belum benar. Piala Dunia apa, Bu? Pas?
Ya pas tidak Pak. akan berakhir. Ya, kan kita belum tahu tahun berapa mau terakhirnya ya Pak Imam ya. Iya, iya. Tapi sudah bisa dipastikan di mana Piala Dunia terakhir itu akan diadakan tuh sudah dipastikan. Kalau Piala main Dunia bola apa, Bu? di mana Pak Imam? Kalau main bola di mana? Lapangan. Nah, itu dia, berarti di lapangan sepak bola. Oh iya benar. Jadi Piala Dunia terakhir akan diadakan di lapangan sepak bola. Lapangan. Baik, itu saja Bapak Ibu ya. Waktu saya 5 menit lagi. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini. Nah, materi berikutnya yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya Bu. Jadi saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah penerapan profil pelajar Pancasila, karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi nanti penerapan profil pelajar itu akan meliputi seluruh bidang yang ada di sekolah. Di antaranya budaya sekolah, ada iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan lain sebagainya. Kemudian intrakurikuler, muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Kemudian ada proyek, pembelajaran berbasis proyek yang konseptual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian di sini ada yang bisa kita diskusikan ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan peran guru, peran kita nih dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pendapatnya nih, kalau misalnya kita punya rencana dalam 1 tahun, kalau kita sebagai guru itu kita mau ngapain gitu. Untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada tahapan-tahapannya nih yang bisa lebih gampang kita menyusun rencananya seperti apa. Mungkin ada yang mau menyebutkan tahapannya saja, nggak apa-apa. Nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Kira-kira tahap apa saja yang bisa kita tempuh? Kalau misalnya kita mau bikin peta jalan, nah kayak gitu tuh, apa yang bisa ada di dalamnya tuh meliputi apa saja. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin ini contoh ya, contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jadi peta jalan ya Bu, mungkin Bu ya. Ya, peta jalan, betul sekali Pak Imam. Jadi ini contoh saja yang bisa kita lakukan sebagai guru. Dari perencanaan, pelaksanaan, ada monitoring dan evaluasi, kemudian tindak lanjut. Jadi tahapan-tahapannya nanti kita bisa belajar bersama sambil melaksanakan ya Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing. Nantinya seperti apa prosesnya. Mungkin itu singkat saja. Kemudian terakhir untuk tindak lanjut selanjutnya yaitu saya menyoroti tentang proyek penguatan profil. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada latar belakang karena penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran. Jadi ini yang mungkin membedakan dengan kurikulum yang kemarin. Jadi ternyata kita harus menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Jadi harus ada koneksi gitu. Mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia. Sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Itu ya, jadi nanti ada hal-hal yang memang sudah disusun oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan proyek terkait penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada persiapan yang harus dilakukan untuk menerapkan proyek itu, yaitu dari sisi guru, pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan waktu dan kegiatan, ada menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, kemudian sistem pendokumentasian proyek, kemudian kolaborasi dengan narasumber,
pengaya proyek, masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Mungkin itu saja. Ini kita tes pemahaman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal jawab benar atau salah. Kuncinya kelihatan. udah puyeng ini, udah puyeng. Nah, ini silakan dijawab Bapak Ibu, benar atau salah, yaitu pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya, merupakan penjabaran dari dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Benar ya. Oke, kita lihat jawabannya benar apa salah. Kita pura-pura belum lihat kuncinya ya. Nah, ternyata benar. Jadi dia adalah penjabaran dari dimensi mandiri. Kemudian pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu tentukan benar atau salah. Nah, ini. Terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Less formal, less structure, more interactive, engage community. Adalah pengertian dari penerapan profil pelajar Pancasila. Benar atau salah? Benar. Salah. Salah ya, Bu Feni salah, Pak Imam? Salah. Pak Imam salah. Bu Siti? Salah. Salah. Oke, ini jawabannya ya, salah. Karena seharusnya penerapan profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini ya Bapak Ibu, semoga saja membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan murid-murid kita nantinya di sekolah. Silakan ditutup kembali oleh Ketua Kelas, Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Endang. Untuk pertemuan hari ini sudah kita disampaikan oleh Ibu Endang tentang profil pelajar Pancasila. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.